wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Para pelaku usaha, ini pada lesu-lesu semua ya ini? Iya, ini harus semangat semua. Coba semangatnya mana ini? Sambisari. Sambirejo. Sambirejo. Sambirejo bener ini. Bener Sambirejo ya? Iya, kita lihat dulu. Boleh, kita lihat dulu biar semangat ya iya, Bapak Ibu ya. UMKM itu harus selalu bergerak. Oh iya dong, yuk kita mulai. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa luar biasa. Nah, kalau sudah semangat begini berarti kita sudah siap untuk istilahnya berbagi sharing. Mau cerita tentang usaha Bapak Ibu semua atau mungkin punya keinginan apa sih sebenarnya di usaha kita ini di Sambirejo ini gitu ya. Betul. Pengen diapain, mau majunya seperti apa, butuh apa, silahkan nanti cerita. Nah, enak kan? Iya, kita curhat-curhatan di sini di tempat yang sangat istimewa. Ya, betul. Bisa melihat Merapi. Uis. Bisa melihat kota-kota, ya. atap dan genteng kita. Wah, ternyata rumah saya keadaan gentengnya luar seperti biasa. Itu ya. Keadaan genteng rumah saya. Oh, genting. Itu genting Mbak Peda lagi. Oke, kita berada di balkonnya Sambirejo, Prambanan, Sleman. Tepuk tangan untuk semuanya hari ini. Terima kasih. Kami Kulon Nuwun berada di lokasi Bapak dan Ibu semua, para pelaku UMKM. Kalau kita biasanya nyebutnya ini para owner-owner dan CEO perusahaan masing-masing. Luar biasa. Iya, doa gitu. Amin. Mungkin untuk pemirsa, kita ini di seputaran atau di lingkungan Tebing Breksi. Ya, betul. Kita ada di atas nih sekarang. Sangat luar biasa. Nah, di sini ada 4 narasumber yang nanti siap akan berbagi juga. Banyak program-program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Hari ini kita berada di satu acara yang bernama dikasih judul Sarasehan Si Bakul. Menghadirkan narasumber teman kita bercerita yang sangat luar biasa. Oke, nah Si Bakul itu apa sih? Bapak Ibu sudah ada yang tahu mungkin? Sudah ada yang gabung? Oh sudah ada, nanti cerita nih yang sudah gabung ya. Iya, baik, kita langsung sapa 4 narasumber yang sudah hadir di Studio 15. Tinggi soalnya Om. Oh iya. Studio 1 kan di bawah, karena saking tingginya Studio 15. Oh, berarti tinggi aku. Lah kok? Kolesterolnya. Beda urusan kalau itu. Baik, di sebelah saya persis, beliau adalah Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Wisnu Harmawan, SPMP. Pak Wisnu. Salam semangat, Mbak. Salam semangat. Mbak Fira. Iya. Sambirejo semangat. Semangat. Iya. Oke. Pak Wisnu ini mungkin menginspirasi kita semua. Kenapa? Wisnu itu ada artinya. Oh, apa Wisnu tuh? itu wirausahawan sukses Nusantara. Wisnu. Makanya beliau jadi Kepala Bidang Layanan Iya. Kewirausahaan di Dinas Koperasi. Oh, Benar. gitu ya. Oke, baik. Dan yang kedua, siap-siap ya. Ini Iya. namanya agak panjang. Jadi Om Dibio harus menyiapkan singkatan nama beliau. Ya, beliau-beliau yang ada di sana yang siap mendengarkan langsung nih curhatan dari ibu-ibu para pelaku UKM. Iya. Beliau adalah anggota DPRD DIY fraksi PDIP. Ada Bapak Sutemas Waluyanto Esos. Tepuk tangan untuk Mas Sutemas. Selamat datang Pak Sutemas, matur nuwun. Iya. Sampun rawuh. Iya. Ada singkatan untuk Mas Sutemas? Yo kan pas ini beliau Kenapa? sebagai wakil rakyat itu pas Betul. dengan nama Sutemas. Oke, ada Suka temanin masyarakat. Oh, masuk. Iya. Sebentar, Pak Sutemas sepertinya ingin membalas pantun beliau. Bagaimana dengan singkatan tadi Pak Sutemas? Setuju ya? Terima kasih aja. Setuju ya Pak? Menemani artinya dekat itu Dekat Pak. dengan Ya, masyarakat dekat begitu dengan ya. masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini saya mau katakan Bapak kok nggak wangun, ngoten nggih? Oh. Ya. Mas. Masih muda ya? Masih muda. Iya. Kalau manggil juga Mas Lurah toh? Oh iya benar berarti. Oh. Iya, tepuk tangan untuk Pak Wahyu Nugroho SE, Mas Lurah Sambirejo. Iya. Matur nuwun Mas Lurah, kula nuwun kita. Ya, monggo. Iya. Selamat datang di Balkon Desa Sambirejo. Terima kasih. Ini wajahnya masih muda, sesuai namanya mungkin ya. Oh, mungkin. Wahyu. Wahyu. Wajahnya junior. Ya. Bu, niku sak ketemu nih. Lah iya wajahnya junior masih. Ya, karena masih muda, Iya. awet muda gitu Iya. ya. Ini mahasiswa-mahasiswi KKN juga kayaknya malas pulang kalau udah di sini. Selanjutnya, praktisi UKM. Beliau adalah Mas Aan Permana. Tepuk tangan untuk Mas Aan Permana. Mas Aan. Ketua Forkom Sambirejo. Terus
Iya, kalau tanya-tanya terkait UMKM-nya di mana saja, apa saja produknya beliau tahu. Paham Pas banget. itu masa depan UMKM di Sambirejo ini sangat cerah, sesuai namanya. Amin, beliau. amin. Kan Oke, baik. Mas Aan, Oh ada istilah itu juga? lengkapnya Mas Aan Padang. Padang itu kan cerah. Oh cerah, oke. Kan sering tuh Mas Aan Padang. Nah, ya kan? Itu masakan Padang. Iya ya, maaf kalau belum sarapan memang suka begini. Oke baik, nah hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius dan infonya kalau bisa nanti nyampe gitu ya. Iya. Bahwa kalau bisa juga semua pelaku UKM di sini gabung semua di Sibakul karena banyak keuntungannya, banyak kelebihannya dan insya Allah kalau ngomongin pelatihan yang belum punya PIRT, belum punya label halal, kepengen kalau misalnya jualan terus dikirim kok selama ini besar ongkos kirimnya, sering nggak Bu? Banget ya. Nanti ada ongkos gratis, ongkos kirim gratis. Tapi ada syaratnya, masuk di Sibakul dulu. Oke, sebelum kita ke Bapak dan Ibu owner, sepertinya kita mau ke Mas Lurah dulu kali ya? Boleh, Mas Ya? Lurah, boleh. Ye, monggo Mas Lurah mungkin bisa disampaikan apa saja sih sebenarnya yang menjadi potensi di Sambirejo? Silahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan UKM sekalian, Pak Sutemas, Pak Wisnu, Mas Aan, dan Mbak Mas moderator yang Yeay. cantik dan insya Allah ganteng. Amin. Agak terpaksa insya Allahnya, nggak tulus. Jadi Sambirejo kita terletak di perbukitan, kita di dataran tinggi kurang lebih 300 sampai 350 meter di atas permukaan laut. Ya, ya. Nah, sangat dingin sehingga untuk pertanian kita sangat kurang. Tapi kondisi kita diuntungkan dengan banyak potensi pariwisata. Kita punya Taman Tebing Breksi, kita punya Balai Ekonomi Desa yang dikelola oleh BUMDes juga. Kemudian kita punya Candi Ijo dan lain sebagainya. Sehingga kami bersama rekan-rekan UMKM terutama dengan Forkom bersinergi bagaimana UMKM ini bisa diterima terutama oleh industri pariwisata yang saat ini berkembang. Ya. Sambirejo selain punya Tebing Breksi, punya juga beberapa resto dan hotel di sebelah sana. Ada Candari, ada Suatu, ada Bayagiri. Ya. Nah, bersama dengan para pelaku usaha ini, kami bersinergi untuk meningkatkan kualitas UMKM baik dari segi pengemasan, baik dari segi produksi. Untuk marketing, insya Allah kami juga melakukan beberapa pelatihan. Kemarin kita mengadakan pelatihan digital marketing, kemudian pelatihan melakukan kurasi produk, bahkan kita juga melakukan pelatihan terkait pengemasan produk. Nah, Dan selain itu, pemerintah Kelurahan Sambirejo sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megar Kencana dalam rangka mengajak bagaimana nih pelaku UMKM ini melakukan studi kelayakan bisnisnya. Karena kan teman-teman UMKM sudah terbiasa dengan produksi, sudah terbiasa dengan marketing yang sudah berjalan seperti ini. Tapi kadang belum berpikir nih, bagaimana saya menjalankan UMKM saya, produksi saya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan lah. Disinilah tugas dari pemerintah kelurahan untuk mengajak pelaku UMKM untuk melihat bagaimana sebuah industri rumahan bisa menjadi industri keluarga. Nah, sehingga anak-anaknya nanti bisa mendapatkan manfaat apa yang sudah dijalankan oleh orang tuanya saat ini. Oke. Gitu. Luar biasa. Ini punya pemimpin masih muda seperti ini, punya visi yang sangat luar biasa, membaca tren ke depan. Iya. Nah, Jadi nggak cuma 5 tahun, 4-5 tahun ke depan, tapi ternyata sampai 10 tahun ke depan ya. Iya. Baik, supaya bisa diwariskan gitu ke anak cucunya. Oke, kalau tadi Mas Lurah sudah sempat menyampaikan potensi-potensinya seperti apa, bahkan harapan-harapan ke depannya seperti apa. Pelatihan ternyata juga sudah ada di sini. Cuman kalau merasa masih kurang nanti bisa colek-colek Pak Wisnu atau Pak Sutemas ya. Monggo, silakan. Ada yang mau menyampaikan mau promosi tentang produknya boleh. Iya, kita mau- cerita-cerita mungkin Betul. pengalaman selama berproduksi. Iya, kendalanya, monggo silahkan. Dari sayap mana dulu? Sayap kanan atau sayap kiri? Hah? Sayap kanan ya? Ayo, kono-kono. Monggo, Ardi monggo. dulu. Monggo. Ya, monggo. Hah? Yang mana dulu? Oh, sana dulu ya. Ayo, Ini lady luar first. biasa ladies ini. first. Sampai ini terjadi di mana-mana loh Loh, kok seperti bisa? ini di Sambirejo ini. Tadi di sana mau bayar aku apa. Oh, gitu. Akhirnya nggak ada yang bayar. Pak. Udur-uduran. Monggo, silakan Mbak. Ya, berdiri Monggo. di depan ya. Monggo. Dengan siapa? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia. Saya rumahnya di Gedang Sambirejo, Prambanan, Sleman. Saya adalah pelaku usaha stripping gadung Aulia dan juga punya usaha roti bakar Numani. Oke. Iya. Di sini saya mau bertanya. Ya. Iya, kami kan selaku pelaku UMKM yang Iya. berkembang di yang yang tumbuh dengan modal yang kurang. Ya. Nah, gimana sih caranya Bapak biar kami itu bisa mengembangkan usaha kami dan bisa berkembang nggak di seputaran Sambirejo dan bisa berkembang masuk di marketplace-nya gitu. Oke. Dan bisa masuk di Sibakulnya gitu. Oke. Gimana Mbak Mia, caranya? roti bakar dan stripping dadung. Iya. Ini sistem jualannya gimana nih? Karena biasanya roti bakar kan outlet Iya. malam hari, Betul. ya kan di pinggir jalan. Mbak Mia seperti apa yang dilakukan? Untuk saat ini untuk roti bakarnya emang di outlet di pinggir jalan Bapak, dan kami juga masih baru delivery order, jadi belum ada kayak GoFood atau Belum GoGrab masuk gitu. Ya karena mungkin kurang mungkin gaptek juga ya. Kalau Mohon maaf. dadungnya sendiri pemasaran seperti Untuk apa? gadung dari kami ada pameran-pameran, kita masuk di pameran gitu Pak. Misalnya kayak kemarin ada pameran di Breksi gitu Iya. kan. Kita itu masuk menitipkan barangnya gitu. Dan ada mungkin cuma lewat WhatsApp, Facebook, ada pesanan dari luar, misalnya dari Tangerang atau dari Bali atau dari mana. Itu Baru bikin. Iya, baru kita kirim. Dititip-titipkan nggak Mbak ke beberapa toko itu? Untuk saat ini karena gadung itu kan musiman ya Pak. Ya. Dan kendalanya itu musiman satu, yang kedua mungkin karena produksinya itu belum maksimal, karena umbi gadung itu sendiri itu kan emang hidupnya pas di pegunungan seperti ini. Iya. Nah, untuk Tapi nggak banyak yang nanam itu. di iya, sini. itu nggak banyak yang nanam karena itu umbi jalar yang yang menurut masyarakat itu malah hama. Nah, Oke. dari sini saya berpikiran, ini kan hama. Nah, menurut saya itu mau mengembangkan gadung. Gimana toh gadung ini bisa dinikmati semua kalangan, baik yang kecil maupun yang tua. Jadi mindset orang-orang gadung itu beracun itu nggak ada gitu loh Pak. Oke. Jadi seperti itu. Berarti ini kayak Makanya saya ingin gimana ya caranya biar gadung itu bisa melanglang buana gitu. Weh. Oh, Oke, iya. siap Mbak Terima Mia. kasih, Mbak Mia, ya. Terima kasih Ya, terima teman-teman. kasih. Pertanyaannya ini cukup dari saya. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mia, tepuk tangan dulu untuk Mbak Mia. Dari suara perempuan sudah, sekarang kita dengarkan suara laki-laki ya. Silakan. Monggo silakan Pak. Ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya Slamet Widodo, masih rumah atau lokasi itu di seputaran Candi Barong, masih setia jadi warga Pak Wahyu. Oh gitu. Ya, ini sebelum saya mengajukan pertanyaan, mau bercerita terlebih dahulu. Boleh, boleh, monggo. Ya, ini sebenarnya saya dengan istri itu sebenarnya awal-awalnya itu produknya lain, tapi berubah Berubah haluan. lah, Oh. berubah haluan. Dulu itu kami berdua itu memproduksi keripik welut daun singkong. Dulu. Dulu itu sekitar tahun 2000-an 10 sampai 2000-an 15-an. Ya. Nah, itu karena di tempat kami di Sumberwatu sana kan sentranya itu dulu. Oh, sentranya gitu. keripik itu Keripik, di ya. Sumberwatu itu. Karena ada permasalahan
keluarga, orang tua sakit, kami lebih berat apa ya untuk merawat keluarga. orang tua. Oke. Usaha kita Ditinggal. tinggalkan sampai konsumen itu sampai marah-marah. Oke. Wah. Marah-marah karena pengennya produk kami berdua. Ketika dia pesan, kita maunya kita berbagi rezeki sama teman-teman Oh sesama iya. konsumen. Marketingnya. Tapi mereka itu konsumen saya itu pada tidak mau begitu. Ya akhirnya ya putus-putusan, ikhlas-ikhlasan. Oke. Seperti Terus itulah. akhirnya bangkit lagi usaha apa? Untuk itu setelah itu 2000 ya sekitar 2000-an 14 itu kan kita istilahnya berhenti, terus 1 tahun kemudian saya berubah istilahnya banting setir, Usaha? usaha tas, Oh, tas. bikin tas. Dari? Itu campuran Oh, campuran. Iya, iya. Ada yang dari bahan kain, ada yang Oh vinil. iya, iya. Sampai sekarang, Pak? Ya, Pak Slamet? alhamdulillah sampai Oke, sekarang oke. ini saya produksi sendiri dan ya cukup untuk tambahan. Untuk Seperti itulah. meningkatkan ekonomi ya. Ya, betul. Oke. Dijualnya di mana Pak Slamet? Untuk sementara masih konsumen langsung pemesan, Pak. Oh, end user langsung ya? Ya. Terus menawarkannya seperti apa itu Pak? Online? Dari mulut ke mulut aja, Pak. Oh gitu. Oh. Online belum? Online? Online belum. Belum berani. Loh kenapa, Pak? Ketika kemarin itu kan belum berani kan, itu kan untuk sampingan sih, Bu. Oh. Baru untuk sampingan, belum terjun Langsung. Ya, ya, ya. full. Iya, iya, iya. Ya. Nah ini terus makanya kita kemarin baru melayani pesanan-pesanan saja. Oke. Karena kan baru yang mengerjakan saya pribadi sendiri lah. Sendiri, Pak? Oh, iya. Belum berani Ambil karyawan? ambil karyawan. Nah ini makanya saya berpikir bisa enggak ya nanti kita merekrut tetangga atau Oh, saudara. bisa pasti. Gitu loh. Bisa dong. Makanya seperti itu terus. Iya. Yang ingin ditanyakan apa Pak kira-kira? Bapak ini hebat loh ya, bikin sendiri, nanti masarin sendiri, duitnya dipakai sendiri, gitu-gitu. Apa-apa sendiri Enggak loh? kok. Kalau duit yang pakai bukan saya. Oh. Malah tak kasih ke orang-orang kok. Wah, luar biasa. Iya. Oke, Pak, pertanyaannya Ya. Bapak. Pak Slamet tuh banyak pemasukan, tapi nggak punya keinginan. Luar biasa. Ya, itu dulu sebenarnya Iya, iya. pernah sih Bu. Iya, Pernah iya, iya. saya didatangi dari pihak bapak-bapak Ya. dan ibu-ibu dari kecamatan dan ada yang dari stasiun TV. Iya. Tapi mau langsung istilah Beli. di syuting siaran langsung di situ. Oh. Saya mundur. Loh, Loh, kenapa Pak? Waktu itu kan dadakan, oh, belum siap. belum siap. Belum siap. Oke. Ya. Jadi Oke. seperti itu. Yang saya tanyakan seperti ini, Pak. Cara untuk registrasi Masuk Isi isi bakul. bakul, Masuk oke. isi bakul, itu Iya, iya, pertama. iya, iya. Yang kedua ini bisakah kami Iya. para pelaku usaha kecil Oke. ini dibantu dalam mencari hak apa ya? Hak kekayaan hak intelektual. cipta lah, hak Oh, cipta. HKI ya Pak ya? Walaupun saya punya istilahnya sudah punya merek sendiri, tapi kan belum terdaftar. Terdaftar, oke. Yang saya takutkan Diaku sama orang lain. nanti Oh, diaku ya. sama Tetangga orang sebelah. lain. Sedangkan saya keinginannya seperti ini, Bu. Gimana? Di tempat kami, khususnya di wilayah Sambirejo dan umumnya di Prambanan, ini kan ada usaha-usaha batik itu. Dan saya kebetulan bisa mengemas menjadi Tas, Nah, oke. Oh, makanya kain kami percanya akan- itu Pak ya, sisa-sisa. Kolaborasi akan Pak. kolaborasi Iya. sama pengusaha batik Oke. yang ada di Sambirjo. Oke, Nah, siap, seperti siap, itu. siap. J, Pertanyaannya itu saja, Pak. terima kasih. Saya tanya Slamet. Pak, Apa? mereknya apa? Produknya apa? Untuk Tanya. merek saya namanya Vitu. Vitu. Apa aja itu? V2. Ya. Oh, tak berapa P. aja? Oh, tak kira Dua. itu Dua. apa saja. Strip T U Ada artinya itu? TWU. Ada artinya. Ada, Pak. Apa itu?
gitu. Itu nama anak saya. Oh, gitu. Dua anak saya itu namanya yang pertama itu Vera, yang kedua Wian. Oh. Daripada untuk rebutan, Iya. kalau misalnya keinginan saya, mimpi saya tercapai, bisa usaha besar. Iya. Daripada Bisa. rebutan Nah, anak kan. bagi warisnya jelas. Bagi warisnya gitu. sama. Wah, luar biasa. Itu mimpi saya itu. Tepuk tangan untuk Pak Slamet. Iya, luar Hatur nuhun Pak biasa. Slamet. Ya, Terima kasih, terima kasih. Pertanyaannya itu saja, Pak. Iya. Dari Iya. saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Iya. nih. Keren. Sampai memikirkan besok kalau Sampai misalnya mau- booming, Iya. jadi besar, Heeh. nggak rebutan waris, Iya. sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan. Coba kalau Pak Slamet ini ego, mereknya mesti Slawi, Nah, kok Slamet Widodo. jangan-jangan aku putranya Pak Slamet. Loh, itu Novira karo Vian ini mah loh. Oh iya ya. Oke, baik, nanti akan ditanggapi oleh Pak Wisnu, kemudian Ya, ada. oleh Pak Sutemas, juga Mas Aan. Tapi tentunya kita akan break terlebih dahulu. Ya. Setelah itu kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami dalam Sarasehan Sarasehan Sibakul. Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Iya, masih di Iya. Sarasehan Sibakul. Terima kasih masih bersama kami di sini dan kita mau minta semangatnya lagi. Coba kita yell lagi ya. UMKM. Naik kelas, UMKM. hebat, Jogja. Jogja istimewa. Oke. Luar biasa. Tepuk tangannya lupa. Ayo tepuk tangan lagi. Baik, tadi sudah ada dua penanya yang sudah bertanya dan bercerita tentang usaha-usahanya, bagaimana kendalanya gitu ya. Ya. Bahkan ada yang sudah mau turun waris juga, besok udah nggak khawatir lah 10 Banting tahun. setir juga. Banting setir Tak juga. kira tadi habis keripik welut, Keripik, banting setir usaha rental. Gitu. Karena banting setir ya. Iya, ternyata. enggak. Ternyata tas. Tas. Oke, baik Pak Wisnu, apa yang ingin disampaikan dari apa yang sudah diceritakan oleh para pelaku UMKM? Nggih. Sambirejo ini bagi saya bukan wilayah yang baru ya. Ya. Saya pertama kali ke sini saat kuliah di sekitar tahun 99 atau 2000-an itu. Itu saya dulu tertarik ke sini ke situs Candi Ijo dulu. Ya. Itu situsnya masih reruntuhan saya itu, masih ada pohon tinggi-tinggi.
belum sebagus sekarang. Saya dulu ke sini tidak hanya ada Arco Gupolo juga Pak. Di Candi Miri memang Candi Miri belum ya, tapi daerah kalau dulu orang-orang kuliah, meskipun saat kuliahnya tidak di Jogja ya dulu, kuliah di Solo, tapi saya tertarik dengan sini karena di kawasan kalau orang arkeologi itu ini menyebutnya kawasan perbukitan Siwa kalau nggak salah itu. Oh. Iya itu katanya itu ini adalah banyak peninggalan jejak-jejak Mataram kuno itu. Ya. Di sebelum ada Mataram yang ada di Jogja itu, di sini sudah di sini ada dulu. peradabannya dengan legenda Prambanan, dengan legenda Boko. Boko. Lah ini sudah ada. Tidak tahu entah mengapa kemudian ditinggalkan terus pindah ke Jawa Timur itu kan kita karena ada letusan besar, tapi itu cerita yang seharusnya bisa membangkitkan semangat warga yang ada di sekitar perbukitan Siwa ini kalau saya melihat. Ya, ini perbukitan yang kalau dulu kering ya Pak Lurah ya dulu itu, tapi sekarang bisa dikelola. Saya tadi terus pernah juga sebelum ada Breksi ini dulu penambangan kalau nggak salah, penambangan batu itu saya juga kayak apa kok tandus itu, tapi ternyata bisa dikelola dengan bagus dan dalam waktu kurang dari 5 tahun bentuknya sudah berubah sangat besar. Dulu mungkin 5 tahun yang lalu di sini belum ada ya Pak Lurah ya ini ya, belum ada ya, makanya saya kaget di belakang Breksi itu ternyata sudah ada ya ini mungkin hadiah yang diberikan Tuhan kepada warga Sambirejo ini. Ya. Ini bisa mengelola tempat yang dulunya tandus, bisa mengembalikan kejayaan Mataram dalam konteks kekinian. Makanya apa yang disampaikan Pak Wahyu, Bumia, Pak Slamet ini tadi, dengan potensi yang ada sebenarnya sudah meringankan tugas dinas koperasi, gitu kan. Dengan produknya, sentranya wisata juga ada, ini sudah lagi ngehitnya ini sekarang ini dan tumbuh terus ini dan ini saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh segenap keluarga warga Sambirejo ini, gandeng banyak pihak untuk menumbuhkan kawasan ini. Harapannya secara berkelanjutan ini nanti harapannya. Jadi mungkin masa depan Mataram kuno ini ya memang ya di sini ini itu kan dulu. Ini yang sekarang lagi direvitalisasi oleh warga yang di sini. Dan kalau lihat ketangguhannya Pak Slamet, Bumia ini ya mungkin spirit entrepreneur dulu itu sudah ada di wajah-wajah Pak Lurah, Pak Slamet Widodo, Bumia ini yang saya sangat mengapresiasi. Jadi makanya mungkin tugas kami di sini tinggal geleneskan saja ini. Ini sudah cukup bagus daripada wilayah-wilayah yang lain karena sudah ada titik pertumbuhan, punya Breksi, punya Candi Ijo, ada sumber watu, ada apalagi itu yang ya kalau ternyata cagar budaya bisa kemudian peninggalan alami ini kemudian ketika ditata dikelola dengan bagus, ternyata bisa kok masyarakat hidup berdampingan dengan ini itu kan. Jadi berpijak dari itu, Sarasean di tempat ini membuka mata kami pemerintah daerah yang di sini bahwasanya UMKM di sini harapannya bisa tetap tumbuh kok, bisa tetap berjualan di sini, apalagi sekarang sudah COVID-nya sudah mulai mereda sehingga kombinasi antara jual konvensional dengan jual online itu setidaknya bisa tetap dilakukan. Nah, seperti tadi Pak Wisnu, mungkin mempersingkat kami Mbak Mia tadi, wah saya gaptek Pak, sebenarnya susah nggak sih Pak untuk gabung di Sigakul? Di Sigakul. Bapak Ibu di sini sudah punya HP semua toh? Sudah punya HP? Nah, mersani YouTube, WhatsApp, Facebook, iya kan? Kalau enggak nanti kan bisa ajar dengan teman-teman mahasiswa ini yang di depan ini. Kami punya aplikasi Sibakul Jogja, jogjaprof.go.id. Bisa dibuka nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di situ. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak Ibu harus punya usaha. Itu. Kemudian ber-KTP DIY. Nah, ber-KTP DIY tidak harus Sambirejo ya. Jadi
bisa warga Bantul yang tinggal di Sambirejo, tapi kan kalau warga Cirebon yang di Sambirejo harus pindah KTP dulu. Tetap ya. Pokoknya Gitu. KTP-nya DIY. harus KTP-nya DIY. Iya, iya, iya. Itu KTP DIY, punya usaha itu cukup sebenarnya. Oke. Bisa mendaftar di Sibakul, dan yang ketiga punya email, punya nomor WA, itu kemudian syarat-syarat turunannya. Kalau nomor WA nggak punya ya WA-ne adiknya atau putranya. Pokoknya ada nomor WhatsApp ya. Kalau yang sepuh-sepuh itu agak Iya. gaptek, tapi Iya. yang muda, saya lihat di sini muda-muda semua, Iya. dan saya yakin itu bisa. Mendaftar di sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Oke. Itu mendaftarnya itu kalau nanti di sini gampang, tanya YouTube bisa. Kalau karena hari ini ada Sarasean Sibakul di sini, kita memfasilitasi pendaftaran nanti di belakang panggung ini ada Oke. tim kami dari Dinas Koperasi, namanya Mas Antok sama Mas Dimas, Ya. itu bisa membantu Bapak Ibu mendaftar Sibakul Saat ini juga. saat ini juga. Nanti setelah acara selesai bisa mendaftar di belakang ini. Ya. Jangan Jadi, sekarang Bu, nanti dulu acaranya biar ya, selesai dulu. bisa mendaftar di Sibakul. Ya. Kemudian nanti kalau pengen tahu, pengen Bapak Ibu punya, saya belum punya NIB loh, bisa Iya, iya, iya. difasilitasi, dibantu. Oke. Sebenarnya kalau nanti teman-teman di sini juga waktunya tidak bisa sampai sore, teman-teman mahasiswa kebetulan di sini Oh, nanti iya. bisa mengadopsi Oke. cara-cara pendaftaran ini, karena ini UMKM di sini juga banyak ternyata difasilitasi. Oke. Karena daftarnya sebenarnya online itu Bisa. bisa, di YouTube pun bisa. Iya. Cara mendaftar Sibakul, cara memperoleh NIB itu kebetulan ada Sarasian ini, kita membuka layanan langsung Oke. di sini di belakang ini, yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu kemudian bisa masang produknya di Sibakul. Ya. Karena setelah mendaftar di Sibakul, itu Bapak Ibu akan diketahui 6 aspek. Produksinya, kelembagaannya, keuangannya, kemudian SDM-nya, kemudian pemasaran hingga IT-nya. Nah, di situ nanti akan ketemu rumus jaring laba-laba. Nah, akan diketahui nanti yang lemah di apa. Kalau lemah di aspek produksinya, sangat memungkinkan nanti akan dilakukan pelatihan-pelatihan yang ada di support yang bisa kami support di sini. Kemudian yang kedua, setelah mendaftar Sibakul, Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk daftar Market Hub. Apa itu Market Hub? Bapak Ibu bisa memasang produknya dengan foto produk yang bagus. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang nggak punya foto produk, ya minimal dibawa di foto Ya. dengan capture yang bagus. Gitu Nanti teman-teman mahasiswa boleh bantu. Biasanya Iya. kan tesnya beda ya, di foto, Pak Wisnu ya. bisa kok didaftarkan di teman-teman yang di belakang ini, Oke. atau online di rumah pun Iya, bisa. iya. Nanti kita akurasi. Kalau Bapak Ibu produknya bagus, tadi ceriping gadung rasa durian katakanlah, Wah. ceriping gadung Inovasi. rasa coklat, atau ceriping gadung rasa bayar lah, itu nanti Nah, itu yang paling bagus, yang paling Itu- dicari. nanti kalau lolos kurasi produknya akan ada di Sibakul. Ya. Bapak Ibu akan kita ikutkan ekosistem yang mana? Oke. Ekosistem Gojek, Grab, Pos, atau Jogja Kita, atau apa nanti Ya. akan. Jadi kalau Bapak Ibu ada pesanan, katakanlah yang mahasiswa kuliah ini kemudian pulang, Pengen katakanlah makanan ke sini. Kalimantan, Iya. itu bisa request lewat Bapak Ibu, ongkos kirimnya pemerintah daerah yang bayar. Oke. Salah Jadi, satu dukungan. terutama yang pos ya, saya kok Iya. tidak lihat ada Gojek sampai sini ya, Pak? driver Grab sampai sini, Gojek tadi ya, mungkin pos ya, Iya, yang PT bisa Pos. memungkinkan. Pos Iya. itu sangat memungkinkan, kemudian membantu pengiriman produk-produk Bapak Ibu lewat Orangernya, itu dikirimkan ke seluruh wilayah Indonesia Oke. melalui Sibakul. Jadi Iya. kalau teman-teman mahasiswa di sini nanti pengen membantu teman-teman UMKM, ya ini UMKM-nya diajak berborong-borong untuk segera mendaftar di Sibakul. Oke. Itu nanti teman-teman yang di belakang akan Siap bantu ya, Pak? akan membantu Bapak Ibu. Datanya gampang kok gitu. Iya. Cuma kurasinya saja yang biasanya membuat agak susah ya. Karena tidak semua yang mendaftar itu kemudian lolos. Contohnya apa? Saya pengen jualan lombok sawi, mestinya yang difoto itu produknya, bukan rombongnya itu. Nah, itu. Saya pengen jualan es teh. Ada yang nggak lolos, yang dijual bukan es tehnya, yang difoto, Yang difoto. itu. Nah, Tapi? tapi angkringannya, gerobaknya itu pasti tidak akan. Oke. Orang fokus. Oke. Kemudian kita tidak akan melayani penjualan produk-produk yang reseller. Oh iya. Contoh reseller apa?
Nah, pabrikan. Kemudian UMKM kok dodolan berlian lah itu kan. Itu jelas bukan UMKM. Saking naik kelasnya Pak Ibu. Iya, ada yang aneh-aneh seperti itu juga. Oke. Harganya Baik. minimal paling murah 5 juta itu. Wah. Ada yang mendaftar itu. Atau harga murah saya kira ada Pak, yang barang-barang dari luar ya kan? Mungkin dari Cina terus dia jual lagi kan nggak boleh itu, Iya, Pak. Nggak boleh ya. Nggak Oke. boleh. Jadi asli harus Iya, buatan harus sendiri. Iya, harus jualan Buatan produk-produk Bapak produknya Ibu. sendiri. Oke, baik. Jadi silakan mendaftar di Sibakul. Ya. Kemudian tata kelola bisnisnya diperbaiki. Itu. Jadi kalau saya nggak tahu ya Bapak Ibu, kalau bisnis itu uangnya itu dicatat atau terpisah atau tidak. Oke. Itu. Sok baru oleh badan kemudian duitnya tinggi nyangoni anaknya lah gitu. Itu kalau Oh iya, Ibu Bu, itu ya. akses modal itu agak Kenceng banget soalnya. agak susah gitu. Oh, kan. gitu. Dia boleh tapi segera dikembalikan lagi. Nah, ini pencatatan. Harus ada pembukuannya ya, Iya. Pak Wisnu ya. Jadi kalau Bapak sekarang kan banyak skim permodalan yang murah Ibu. Bahkan di BPD, BRI itu mau pinjam minimal 5 juta, 3,5 juta itu bisa. Iya. Itu bahkan tanpa agunan pun bisa. Asal? Ada kredit PD itu asal itu tadi. Bapak Ibu harus tertib dalam tata kelola pencatatan Oke, keuangan. administrasi keuangannya. Oke, Kalau baik. IT nanti bisa diproses bareng-bareng nanti. Karena Bapak Ibu sudah punya HP semua. Iya, iya. Itu saya kira itu. Mbak. Oke, baik. Iya, ada Ya. pelatihannya semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Wisnu sekali lagi. Sibakul ya, jangan lupa nih teman-teman nanti yang KKN di sini, para mahasiswa boleh nanti bantu-bantuin ya. Oke, selanjutnya kita ke Pak Sutemas. Pak Sutemas sejauh ini dukungan dari Dewan seperti apa, Pak? Baik Mbak Vita ya, Vira. Mbak Vira, Ya. Pak Dibyo. Iya. Iya. Yang pertama saya duduk di sini ya, duduk di sini selaku anggota DPRD DIY, mendasari pada Undang-Undang 23 tahun 2014 kalau nggak salah, dan tentang perubahan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, yaitu saya selaku DPRD DIY akan selalu membawa aspirasi daripada masyarakat yang ada di Sambirejo khususnya ya, karena ya ini merupakan dapil saya, juga harapan saya ya Pak Lurah ya, harapan saya. Makanya dengan diadakannya sarasehan Sibakul dari Dinas Koperasi pada hari ini, saya selaku DPRD DIY mengucapkan terima kasih, dan apa yang disampaikan Mas Slamet dan Mbak Mia tadi, monggo nanti Dinas Koperasi untuk merencanakan nanti di mana DPRD DIY akan insya Allah akan menyetujui, demikian ya. Selanjutnya kalau melihat masyarakat Sibakul Sambirejo pada saat ini, dulu sebelum saya masuk ke DPRD DIY tahun 2019, saya masih di sini Pak Dibyo, saya sebagai ASN ya, ASN di Kapanewon Prambanan dulu, ya. Belum semacam ini, Mas Wahyu juga belum lulus mungkin kuliahnya ya, belum lulus kuliahnya, belum seperti ini. Saya hari ini pagi ini duduk di sini kok semacam ini, apa ya, wilayah di pegunungan yang tadi disampaikan Mas Wisnu itu dulu tandus, Pak Wisnu tandus, sekarang ini menjadikan iri hati bagi tetangga sebelah Gayam Harjo juga, Bukit Harjo ya. Saya berpikir di sini tidak ada pengangguran dan kemiskinan di sekitar Sambirejo. Iya, Insya Allah tidak ada, betul nggih Mbak Mia ya. Iya, Insya Allah tidak ada, betul. Ya monggo kesemangatan daripada UMKM di Sambirejo ini terus semangat terus itu untuk inovasi monggo lah. Kadang ya sering apa itu namanya studi banding kemana Bali dan lain sebagainya. Setiap saat itu tetap ada masukan inovasi untuk sekitaran wisata sini, akhirnya nanti bermuara ke peningkatan UMKM. Demikian Pak Iya, Dibyo, Pak. iya, oke, tepuk tangan untuk Pak Sutemas. Tapi
kalau jalan ke sini gitu sudah asik, sudah bagus, sebenarnya semua orang pasti pengen jalan ke sini ya. Iya. Kadang-kadang itu yang menjadi kendala juga Loh, mungkin. itu termasuk jasa dari beliau juga, infrastruktur Oke. Komisi C ya Pak ya. Oh, luar biasa. Seperti tadi beliau juga sampaikan ya, apapun kalau misalnya dari Dinas Koperasi mau curhat gitu ya sama Pak Dewan gitu, insya Allah siap bantu, kata deh Mas Mas ya. Siap, nggih. Siap. Oke. Oke. Ya, karena luar biasa. Ini Breksi itu menurut saya seabrek potensi. Weh, jadi ada di filosofinya sini. ya. Iya. Oke, Bapak Ibu punya nama mungkin nanti bisa di. Siapa tahu ada filosofi bagusnya itu kan nama adalah doa ya. Oke baik, saya ke Mas Aan Permana. Ya, Mas Aan Permana, ini beliau pelaku usaha juga, beliau ketua Forkom, Betul. sudah paham bener lah sama seabrek potensi yang ada di Iya. sini ya. Oke, monggo bisa cerita mengenai Forkomnya terlebih dahulu Mas. Baik, terima kasih Mbak Pira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mungkin saya menjelaskan secara Forkom ya. Untuk Forkom di Kelurahan Sambirejo ini diresmikan pada tanggal 11 Juni 2021. Ya. Dan ada SK-nya dari Pak Lurah seperti Oke. itu. Nah, dengan terbentuknya Forkom diharapkan semua informasi yang dari kabupaten, Kapanewon itu bisa langsung masuk ke kita. Dan bisa kita sebarkan juga istilahnya ke anggota UMKM yang ada di Kelurahan Sambirejo Ya. seperti itu. Dan kami di sini mengajak para pelaku UMKM yang ada di Sambirejo karena Sambirejo adalah merupakan desa wisata dan wisata terkenal di Indonesia juga. Tidak luput UMKM itu harus naik kelas intinya Oke. seperti itu. Jadi supaya memiliki nilai lebih di tebing Breksi ini terutama. Nah, kami mengajak ke mereka, ayo UMKM-nya itu istilahnya kita harus bersaing. Nah, seperti itu. Apa langkah-langkah yang kita lakukan? Ya, pertama kita sering sosialisasi, yaitu tahap pertama mungkin kita pendaftaran NIB. Oke. Kenapa? Karena kan semua pelaku usaha atau UMKM itu harus Punya NIB. punya NIB seperti itu. Itu syarat utamanya. Nomor induk berusaha ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki NIB, selanjutnya kita bisa mendaftarkan izin edar. Seperti itu, izin edar baik itu PRT ataupun BPOM. Nah, setelah memiliki izin edar, otomatis kan konsumen itu akan merasa dirinya itu yakin dengan produk yang kita jual seperti itu. Makanya langkah pertama kita harus memberikan keyakinan dulu kepada konsumen agar produk yang kita jual itu istilahnya sehat buat mereka Oke. makan seperti itu. Ya. Nah, itu selanjutnya dari aspek pemasaran ini yang masih menjadi kendala kami selama ini. Ada beberapa ya sudah menggunakan marketplace. Ya. Mungkin status WhatsApp, Ya. Facebook Ya. itu sudah dipakai. Namun untuk si bakul memang ini ada baru beberapa personil saja yang sudah menggunakan aplikasi Cibakul. Jogja Oke. seperti itu. Dan kendalanya juga sebenarnya kalau sebelum menggunakan si bakul kami itu merasa untuk proses pengiriman keluar kota. Contohnya misalkan mungkin saya sebutkan marketplace salah satu Shopee misalkan ya seperti itu. Begitu mereka lihat nanti biaya pengirimannya ongkirnya itu kan mahal. Langsung cancel. Nah, itu langsung cancel seperti itu. Kenapa? Karena UMKM untuk produk camilan itu kan istilahnya Harganya juga nggak terlalu mahal. Iya, nggak terlalu tapi mahal. ongkirnya. terus ongkirnya tinggi. Kenapa? Karena dia ringan tapi kemasannya besar. Mereka kan menggunakan sistem volume. seperti Betul, itu. minim 1 kilo Nah, gitu ya. seperti itu. Otomatis kan kendala para pelaku UMKM itu untuk biaya ongkirnya lah seperti itu. Nah, dengan adanya si Bakul Jogja ini bagus sekali untuk para pelaku UMKM yang ada di Sambirejo. Jadi agar mereka terinspirasi gimana caranya bisa masuk ke si Bakul Jogja. Nah, namun untuk bisa masuk ke sana mungkin ya ada beberapa yang harus kita lewati. Oke, Pertama mungkin dari segi pengemasan. betul. Ada kurasinya lah. Kurasinya seperti itu. Iya. Jadi dari foto-foto produknya yang bikin menarik Iya. seperti itu agar produk tersebut itu bisa
dipilih sama orang atau Oke. konsumen. Dan itu yang apa namanya, kemasan yang menarik, packagingnya seperti apa, itu nanti bisa didapatkan juga di pelatihan-pelatihan dari Sibakul kalau sudah gabung di Sibakul ya Om ya? Betul. Ya kan sudah dikelas-kelaskan lah begitu. Kadang istilahnya. orang sekarang kan lebih melihat kemasannya dulu ya Mas Iya, ya, iya, iya, baru betul. isinya. Baru Kadang isinya. pepatah Inggris itu Apa? packaging is queen, content is king. Wih, Itu. keren. Artinya apa Om? Yang dilirik kan ratunya dulu. Oh gitu. Iya. Oke baik, nanti akan kita lanjutkan di sesi yang ketiga. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam Sarasehan Sibakul. Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel. Sik tenang, rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Kulon wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik tinggal dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjoloan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja Gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sisik lengkap. Oke, terima kasih. Ya. Kita masih bersama dalam Sarasehan Sibakul. Nih, kalau ngomongin soal Sibakul, kita juga pengen ada kesaksian ya dari beliau yang sudah bergabung di Sibakul gitu ya. Kira-kira apa sih kelebihan-kelebihannya kemudian setelah gabung sudah Apa ya, berbedakah? manfaat apa yang Ya, dirasakan? betul. Monggo silakan. Bu Ayu. Nah, silakan Bu Ayu. Iya. Nih, Bu Ayu ini sudah gabung di Sibakul. Beliau adalah perajin batik ya, Bu Ayu ya. Tiada hari tanpa batik pokoknya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya yang terhormat. Nama saya sering dipanggil Ibu Ayu. Brand batik saya Ayu Berkah Batik. Iya. Kenapa saya sengaja ngebrand pakai nama saya? Kenapa Bu? Karena memang di sini saya pengen sejajarkan branding personal dengan branding batik saya. Wah, luar biasa. Oke, Itu oke. satu oke, Bu, oke. karena memang saya berawal teman saya banyak. Jadi ketika mereka ingat Mbak Ayu, ingat batiknya Mbak Ayu. Oh gitu. Jadi ada Ayu batik, Ayu singkong, Ayu tahu gitu ya. Benar. Ayu batik. Iya. Kemudian untuk Sibakul sendiri Bapak Ibu, saya sudah bergabung di Sibakul cukup lama. Ya. Kemudian saya juga sudah menggunakan fasilitas bebas ongkir Bapak Ibu. Iya. Pernah Dan, kirim kemana Mbak Ayu? saya hampir seluruh Indonesia. Indonesia? pernah. Indonesia? Iya. Di cover gratis ya itu ya? Iya, di cover. Oke. Dan itu bagi saya sangat membantu Bapak Iya. Ibu. Karena apa? Ketika saya tinggal WA aja sama Pak Pos. Pak ada kiriman loh Pak gitu. Mereka sudah datang. Iya Bu, nanti saya jam 1 datang. Udah ambil. Terus yang saya suka lagi itu dari pihak pos itu selalu nanyain. Iya. Jadi ketika mungkin saya beberapa hari nggak ngirim gitu Bu, ada kiriman nggak gitu. Oh nagih ya tukang posnya. Iya, artinya itu kan Oh. apa ya, Bu? Terkadang kan memang kayak UMKM itu cenderung memang apa-apa sendiri. Oh iya. Diproduksi sendiri, jualan Kayak Pak Slamet, Bu. sendiri, cari bahan. Kalau saya alhamdulillah masih ada beberapa tim gitu. Oke. Cuma itu pun sangat bermanfaat ketika Iya. diingatkan ya. Iya. Gitu. Memang terkadang ada Pak, cuma belum di packing. Memang kayak hari ini ada Iya. Pak, tapi belum di packing. Soalnya Besok, mau datang ke ya. Sarasehan dulu gitu ya. Enggak, sebenarnya udah ada juga Bu, tapi Oke. memang Ya,
Mbak Ayu, sebelum Iya. selain manfaat free ongkir, apalagi pelatihan-pelatihan barangkali? Pelatihan-pelatihan sangat banyak yang diadakan oleh Dinas Koperasi DIY. Sibakul itu saya pernah di Market Hub dan besok pagi saya dapat tanggal 28 Kamis ya Pak. Ya. Itu saya dapat undangan untuk pengadaan seragam dinas. Oh, Saya mohon doanya nanti pakainya Iya. Ayu berkah batik pakainya ya. mohon Oke. doanya nanti Ya, ya, ya. lolos kurasi Ya, ya. biar ikut pengadaan seragam Oke. dinas. Artinya di sini memang saya seperti berjalan di hutan tetapi saya ketemu ada lampunya gitu. Oh, oke. Ya, saya sangat dibantu sekali dengan dinas Pak. Iya. Dengan adanya free ongkir Sibakul itu memang penjualan saya meningkat apalagi masa pandemik. Iya. Saya banyak masuk di Tangerang, Bekasi sama Garut itu sama luar Jawa itu karena mereka free ongkirnya. Oh, Ya, iya, Pak. iya, Jadi iya. ketika Bu Ayu ini harga sekian, ya Bu nanti saya masih ada program free ongkir gitu. Ya udah Oh. saya ambil. Oh, oke. Oke. Untuk menarik mereka Ternyata ya. sangat Iya. membantu sekali Betul. untuk seorang pembeli itu menentukan beli atau tidak. Iya. Kayak gitu. Iya, namanya juga ibu-ibu nyari yang murah lah. Iya. Kalau bisa nggak bayar ongkir gitu. Walaupun Oke. mereka itu sudah searching ya, Iya. searching Kemana-mana. harga penjualan Iya, sama gitu. Oh ini ternyata di sini sekian, tetapi ada ongkirnya gitu. Iya. Akhirnya beli Bu Ayu aja. ya. Asik, oke baik. Iya. Terima kasih Bu Ayu untuk Baik, sharingnya, Mbak Ayu. matur nuwun. Mudah-mudahan segera banyak yang mengikuti nantinya. Iya, tapi memang step by step ya untuk bisa masuk kurasi ya, lolos kurasi. Nah, kalau tadi sudah dari Bu Ayu memberikan testimoninya bahwa ini loh kelebihannya. Saya kepengen dari mahasiswa-mahasiswa yang KKN di Sambirejo mungkin punya program-program dari kampusnya yang mau disinergikan gitu ya dengan UMKM di sini. Mumpung ada Pak Wisnu, mumpung ada Pak Sukaimas, boleh disampaikan. Siapa tahu beliau nanti langsung nyambut, langsung Ya. ada fallback-nya gitu. Monggo silakan. Salah Makili, satu satu yang orang. mewakili. Oke, wah disuruh bicara nih kayaknya. Ketua kelompok ya ini. Ya, silakan dengan Mas siapa? J dengan Bondan Indriaji. Mas Bondan ya? Ya. Ya, silakan Mas Bondan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Pak Wahyu, Pak Sutemas, juga Pak Wisnu, dan juga Pak Aan, dan Bapak dan Ibu pelaku UMKM di Desa Sambirejo. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Bondan Indriaji dari rekan-rekan KKN UGM Ya. yang ada di 2 desa, di Sambirejo dan Bokoharjo, Ya. yang pada periode ini akan melaksanakan KKN seperti itu. Nah, untuk temanya sendiri dari KKN kami adalah pemantapan potensi pariwisata dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan masyarakat sadar budaya. Oke. Nah, jadi dari tema kami sendiri memang ada yang namanya ketahanan pangan dan Iya. juga peningkatan ekonomi. Iya. Dan ini tuh sangat cocok dengan UMKM yang sangat banyak Iya. di Desa Sambirejo dan Bokoharjo juga. Jadi kami untuk saat ini sudah merancang beberapa proker yang Iya. memang sudah kami kumpulkan datanya. Karena kan kemarin di Breksi ada acara Gebiar UMKM. Nah, itu kami juga sudah berbincang sedikit berdiskusi dengan teman-teman dari Forkom Prambanan. Iya. Dan kita menanyakan apa sih kendalanya, Oke. apa sih potensinya yang bisa kami gali Oke. untuk kemudian kami bantu kepada masyarakat dari Sambirejo. Ya. Dan hasil dari diskusinya yang pertama tadi pendataan, karena memang data itu cukup penting untuk dimiliki daripada Forkom sendiri untuk membantu dari UMKM-nya seperti untuk pemberian izin, membantu untuk menjembatani dengan Dinas Koperasi dari Kota Yogyakarta. Kemudian itu untuk pendataannya. Jadi kami memiliki keinginan untuk mendata, tapi mohon untuk diarahkan ke dusun mana, karena kan juga terdapat keterbatasan waktu juga dari teman-teman KKN seperti itu. Itu untuk yang pertama yaitu adalah pendataan. Kemudian yang kedua itu ada penyuluhan tentang sosialisasi hukum dari untuk UMKM-nya, karena memang hukum itu cukup penting juga karena terkait juga perizinan seperti PIRT, NIB dan lain-lainnya tadi yang sudah disampaikan. Itu kami ingin memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya izin seperti itu, karena kan mungkin masyarakat itu takut ketika ingin mengajukan izin karena takut mungkin nanti ada pajak dan sebagainya seperti itu. Jadi kami dari KKN mungkin ingin menjembatani hal itu.
Kemudian tadi juga dari Pak Aan juga ngendiko bahwa ada teknis pemasaran yang cukup sulit juga. Iya. Nah, dari kami dari tim KKN juga ingin melakukan pelatihan seperti itu tentang teknis pemasarannya baik Oke. online ataupun offline kepada Iya. masyarakat. Kira-kira ada Seperti itu. program yang bisa disinergikan nggak dengan teman-teman dari Dinas Koperasi? Sangat ada. Ada ya? Karena tadi dari Sibakul dan juga Dinas Koperasi kan ingin dari masyarakatnya itu semuanya masuk ke Sibakul Iya. biar nanti bisa untuk meningkatkan taraf ekonominya. Ya. Nah, jadi dari teman-teman KKN nanti bisa untuk menjembatani dalam hal kurasi datanya. Oke. Dalam hal kurasi datanya untuk kemudian nanti dimasukkan ke dalam Sibakul dan nanti tentunya akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dari Yo. Yogyakarta. Pak Wisnu sudah dapat beberapa karyawan baru, Pak. Nanti bisa. Kemudian Dimaksimalkan. ya dari Sibakul juga tadi saya dengar ada semacam pelatihan Iya. pelatihan seperti Banyak. bagaimana memfoto produk dan Iya, iya, sebagainya. ada. Nah itu bisa banget untuk kita integrasikan dengan prokernya. Jadi Oke. kami nanti dari pihak KKN akan mengonsep acaranya, Oke. kemudian dari pembicaranya mungkin bisa dari Dinas Koperasi seperti itu. Oke, siap. Ya, Siap. mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf dan mohon bantuannya kepada Forkom dan juga Dinas Koperasi untuk istilahnya kami bisa mengabdi gitu untuk Oke. masyarakat dari Sambirejo. Mungkin Baik, sekian, tepuk tangan sekali dari lagi. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Luar biasa. Mbak, mohon maaf, Mas KKN-nya Bondan. berapa bulan di sini? KKN ya? Oh, kurang lama. 5 bulan. Berapa? 50 hari. 50 hari. Kurang Ini lama kan? kayaknya warga ini sepakat ini diperpanjang. Loh, Minta ya kan? diperpanjang. Kok kayak SIM diperpanjang? Ya biar sampai tuntas. Oh itu gitu loh ya, Pak. program-program. Pak Wisnu bagaimana menanggapi ini? Sudah ada relawan loh, Pak. Siap Iya, membantu siap. Dinas Koperasi. Jadi, Banyak yang bisa diintegrasikan. Iya. Tadi Sibakul ya pendataan. Pendataan tidak usah buat format. Jadi nanti di Sibakul kan kami juga ada apa? Jadi sistem apa? Pembinaan bagi pelaku usaha singkatannya Oke. Sibakul itu. Iya. Sibakul dibangun untuk mendata UMKM. Di teman-teman KKN ini nanti saya kira tidak usah nambah format kan di Sibakul nanti cukup rigid, jadi melalui daftarnya nanti dibantu online di Sibakul saja. Oke. Nanti teman-teman KKN bisa kontak saya, nanti akan saya bukakan kalau jadi teman-teman KKN cukup bawa HP atau laptop aja mendaftar, mengumpulkan nanti ya komunikasi dengan Forkom atau seperti apa tekniknya di sini atau gimana. Ini membantu warga di sini yang punya usaha mendaftar di Sibakul. Ya. Jadi nanti kan daftar di Sibakul itu komplek ya, alamat, omset juga ada. Kemudian dari aspek 6 tadi, produksi, kelembagaan punya NIB atau tidak, itu tadi juga ada di situ. Nanti teman-teman UGM yang ini akan saya bukakan akses khusus warga yang ada Sambirejo. di Sambirejo dan Bogoharjo nanti Iya. bisa. Nanti Oke. karena saya yang ngelola di Sibakul di tempat saya. Oke. Jadi kalau nanti habis ini kontak-kontakan nanti sangat memungkinkan. Jadi sini sudah mengurangi, tidak usah Iya. nanti aspek apa saja yang harus ada. Tinggal melengkapi ya, dari Pak, ya, aspek berarti ya? pendataan saja nanti karena kolomnya panjang sekali. Nanti ketika sudah bisa mendata berapa ratus atau Iya. ribu warga di 2 kelurahan ini, teman-teman UGM Mahasiswa? ini bisa mengakses data itu. Saya berikan Wah, ada akses khusus. akses Untuk khusus panjenengan. dengan catatan ya, tapi nanti karena ini NIK-nya tidak akan saya kasih, Oke. jadi hanya nama dan warga saja sebagai bukti administrasi. Panjenengan sudah melakukan membantu tugas-tugas pendataan yang ada di sini. Oke, baik. Itu yang pertama. Ya. Karena yang kedua juga ada pendataan yang dari Kementerian Koperasi juga ada nanti. Tapi yang khusus ini saya bukakan yang Sibakul yang ada di Oke. kewenangan saya, sehingga ini bentuk kolaborasi. Kemudian yang kedua untuk pelatihan nanti bisa calling-callingan karena saya juga punya slot pelatihan, apalagi kalau teman-teman KKN ini memang memerlukan Pak Wahyu nanti memang kita ada slot. Saya nggak tahu ya, hampir sudah desa planner belum ya? Belum ya. Nah itu nanti bisa kita awali dengan teman-teman KKN ini kalau memang nanti tematiknya apa? Oh iya, Karena pelatihannya disesuaikan. kemudian tematik.
pelatihan pada aspek produksinya atau kemasannya atau pelatihan tadi bantuan hukumnya, atau sebenarnya yang diperlukan masyarakat di sini lebih aspek apa dulu? Pemasarannya kah? Literasi digitalnya kah? Itu apakah mereka kebanyakan belum punya NIB, belum punya apa itu kan? Apakah kalau memang sudah bagus-bagus ya produksinya sudah ada kemasannya, ya, nanti sudah ada halalnya atau belum lah, itu sudah ada PRT-nya atau belum lah, kalau belum bisa disupport. Tapi kalau sebagian yang menjadi kebutuhan dulu, saya nggak tahu apakah layanan hukum itu sudah menjadi kebutuhan saat ini atau masih di literasi digitalnya perlu diperkuat atau seperti apa, bisa kita support nanti. Jadi jangan khawatir itu nanti jangan lupa ya, saya tinggalin nomor HP saya nanti bisa. Nanti bisa kolaborasi. Baik. Saya ke Pak Sutemas dulu. Pak Sutemas, ada yang ingin disampaikan kepada warga di Sambirejo Bapak terkait dengan UMKM? Ya, monggo. Ya, untuk pelaku UMKM di Sambirejo, monggo agar bekerja sama dengan Dinas Koperasi atau minta petunjuk dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY apa-apa yang bisa meningkatkan kemajuan daripada pelaku-pelaku UMKM di Sambirejo ini. Yang jelas saya selaku DPRD menampung apa yang menjadi aspirasi panjenengan semua warga Sambirejo semuanya. Gimana Bu? Ya, dan siap nanti mewujudkannya ya. Pokoknya digodok abis lah sama teman-teman di Dewan nanti ya Pak ya. Pokoknya ini curhat loh, boleh loh ya? Boleh. Abis ini boleh. Iya, boleh. Pelaku UMKM tuh boleh gibah, tapi tangannya harus obah. Wah, gitu. Yang produktif. Gitu iya, benar. Baik, kita sebenarnya masih pengen lama lagi di sini untuk ngobrol, tapi sebenarnya waktu kita memang hanya kurang lebih 60 menit. Mudah-mudahan selama kurang lebih 60 menit ini sudah banyak informasi yang tersampaikan. Kalaupun belum, saat Bapak Ibu pelaku usaha ingin mendaftar di Sibakul, nanti di belakang panggung ada Mas Dimas sama Mas Anto yang siap akan membantu untuk pendaftaran ya. Atau teman-teman KKN nanti boleh belajar dan besok bisa membantu Bapak Ibu pelaku usaha semuanya kalau misalnya kami tidak ada di sini gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita pamit, ada kata-kata dari Pak D. Oh, apa ini? Ya udah, pokoknya tetap semangat Bapak Ibu ya. Dan selain semangat, kita juga harus menyertakan doa dalam semangat kita. Seperti kata pepatah, jadikan siangmu sebagai puncak dari kerjamu. Jadikan malammu sebagai puncak dari doamu. Begitu. Jadi dua-duanya berkolaborasi, niscaya kesuksesan akan menghampirimu. Terima kasih. Kalau kata-kata dari Pak Dewa berarti kita harus pamit ya. Matur nuwun, Pak Wisnu, Pak Sukemas, Mas Wahyu, Mas Aan, terima kasih sekali. Bapak dan Ibu, kita terakhir yel-yel dulu biar semangat ya. Yel-yel UMKM. UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.